Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 2. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun mengeluarkan panah darah di mulutnya dan memutar tangan kanannya. Pedang pembunuh Hong Meng menusuk dari perut bagian bawah Qigong dan keluar dari lubang berdarah di punggungnya. Bang! Ketika Tan Yun memegang pedang dan menusuk perut Qigong mengendurkan gagang pedang yang menusuk leher Tan Yun dengan tangan kanannya, memutar tinjunya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengenai dada Tan Yun. Tan Yun kaget, dan mulutnya memuntahkan darah. Ketika dia terlempar ke udara, Qigong melambai, dan pedang Qizu yang menusuk leher Tan Yun terbang dari lehernya ke tangannya. Bas! Kekosongan itu seperti riak air. Tan Yun menuangkan seteguk darah lagi ke mulutnya dan menghentikan tubuhnya di udara. Wajah Tan Yun pucat dan menatap Qigong dari kejauhan. Cahaya dingin di mata bintangnya tampak seperti binatang buas yang menatap Qigong. Qigong menahan rasa sakit karena kehilangan lengan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya dan menunjuk ke arah Tan Yun. Matanya menunjukkan warna yang luar biasa dan suaranya bergetar. Xiao Zhang, menurut catatan klasik, yang baru saja kamu perlihatkan adalah pembalikan waktu dan sangkar ruang. Begitu, kamu adalah Protos kuno abadi yang akan ditangkap oleh Kaisar Dongzhou, Kaisar Nanzhou, dan Kaisar Beizhou. Tidak heran 3 kaisar agung mengirim orang kuat untuk menyelinap ke benua Dewa Shizu selama bertahun-tahun dan tidak dapat menemukan Protos kuno yang abadi. Itu kamu. Xiao Zhang, pikiranmu sangat dalam. Setelah mendengarkan, Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, menatap Qigong dan berkata-kata demi kata, kamu tahu terlalu banyak. Haha, ahaha. Qigong tiba-tiba tersenyum, Xiao Zhang, selama aku memberitahu identitasmu, aku tidak perlu membunuhmu sama sekali. Kamu akan dieksekusi oleh Kaisar Agung. Kamu tahu, ketiga kaisar mengirim utusan untuk memberitahu kami bahwa jika kaisar menyembunyikan Protos kuno yang abadi, dia akan menanggung akibatnya. Jadi, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu dan seberapa berbakatnya kamu akan mati kali ini. Setelah itu, Qigong melihat kembali ke kehampaan Hong Meng yang luas dan berteriak dengan sekuat tenaga, beritahu Kaisar Agung bahwa Xiao Zhang adalah sisa dari Protos kuno yang abadi. Ayah, Xiao Zhang adalah Protos kuno yang abadi. Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Qigong sambil tersenyum dan berkata dengan lemah, dalam susunan pedangku, tidak ada yang bisa mendengarmu bahkan jika kamu mematahkan tenggorokanmu. Qigong, hari ini adalah kematianmu. Mendengar pidato itu, Qigong tiba-tiba menoleh ke belakang, memegang pedang dewa, menatap Tan Yun seperti musuh besar, dan berteriak, Xiao Zhang, apakah kamu benar-benar berpikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil? Jika bukan karena sekarang, aku tidak tahu kamu adalah Protos kuno yang abadi, jika tidak, bagaimana kamu bisa menyakitimu? Aku memberitahumu, aku akan membunuhmu hari ini, dan kemudian memberitahu Kaisar Agung berita bahwa kamu adalah Protos kuno yang abadi. Qigong kemudian memutar tangan kanannya, dan cairan hijau muncul di tangannya, yang merupakan tetesan cairan dewa yang didapat Qigong di menara. Qigong mengeluarkan cairan ilahi karena dia takut ketika mengetahui bahwa Tan Yun adalah Protos kuno yang abadi. Selain itu, dia kehilangan lengan kirinya. Di dalam hatinya, dia harus mengambil cairan ilahi ini untuk memulihkan kekuatan leluhurnya di kolam roh ke kondisi puncak, untuk meningkatkan kemungkinan membunuh Tan Yun. Qigong menelan cairan dewa. Tiba-tiba, kelelahannya hilang, dan kekuatan di kolam roh yang dikonsumsi di tubuhnya pulih sepenuhnya. Hehe, kamu pikir kamu memiliki kekuatan leluhur untuk memulihkan kekuatan, jadi aku tidak bisa. Tan Yun mencibir dan berkata dengan lemah, sumber cahaya. Bas! Segera, di atas kepala Tan Yun, sumber cahaya putih susu muncul. Setelah sumber cahaya pecah, Tan Yun bermandikan tirai cahaya putih susu yang memancarkan nafas kehidupan yang sangat kuat. Di mata kaget Qigong, luka leher Tan Yun sembuh dalam satu nafas.
Pada saat yang sama, wajah dan tangan berdaging Tan Yun yang telah kehilangan daging dan darahnya juga pulih. Adapun kekuatan leluhur yang dikonsumsi di kolam roh Tan Yun, itu juga dipulihkan sepenuhnya. Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit dan mencibir. Jika Anda ingin mengungkapkan identitas saya, aku pokit kamu tidak akan berhasil. Xiao Zhang, jangan sombong. Qikong tampak tegas dan berkata dengan suara, jika kamu mengira aku kehilangan lengan, aku bukan lawanmu, maka kamu salah. Kekuatan sihir pamungkas dari formula pedang Kizu Uji yang dibuat oleh leluhurku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Suara Qikong jatuh dan tangan kanannya mencengkeram pedang suci Kizu. Kekuatan tai kematian memenuhi tubuhnya. Dia terus menyuntikkan ke sumber internal pedang ilahi dan mulai membuat serangan penuh. Rambut putih Tan Yun menari-nari dan menutupi matanya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya di mata bintangnya. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk menggunakan keterampilan paling kuat dari Protos kuno abadi, formula tombak abadi. Keabadian. Setelah Tan Yun mengambil pedang pembunuh Hong Meng ke dalam pikirannya, cahaya warna-warni keluar dari alisnya dan berubah menjadi tombak warna-warni dari tangan kanan Tan Yun. Ini. Qikong menatap tombak ilahi berwarna-warni di tangan Tan Yun, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak ada habisnya, dan berkata dengan suara bergetar, ini adalah senjata leluhur tertinggi yang tercatat dalam karya klasik dan salah satu dari 3 senjata leluhur tertinggi. Dan itu satu-satunya senjata leluhur Tao kelas atas. Juga, dan, menurut deskripsi klasik, tombak ini adalah artefak dari Kaisar Tao yang abadi, pemimpin Protos kuno yang abadi. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Saya mengerti. Qikong tiba-tiba memikirkan sesuatu, menatap Tan Yun dan berkata, kamu pasti menemukannya di makam Dewa Tuntian. Ya, aku menemukannya di makam Dewa Tuntian, ucap Tan Yun. Mengi. Qikong melihat tombak dewa berwarna-warni di tangan Tan Yun, dan napasnya cepat. Matanya menunjukkan cahaya seperti serigala lapar. Dia tahu bahwa tombak ilahi yang berwarna-warni ini adalah satu-satunya senjata leluhur Tao terbaik dan tertinggi di dunia ini. Kenapa? Kamu mau? Mata Tan Yun menjadi semakin acuh tak acuh. Bunuh aku, itu milikmu. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa membunuhku. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun memegang tombak ilahi yang berwarna-warni. Wah. Wosh. Sambil memegang tombak berwarna-warni, Tan Yun bergerak cepat di udara dan menari dengan misterius. Untuk sesaat, kehampaan Hong Meng diselimuti sinar warna-warni yang indah dan luar biasa indah. Tan Yun tahu bahwa formula tombak dewa abadi memiliki 3 kekuatan magis teratas, 36 pembunuhan tombak, 72 pembunuhan tanpa jejak, dan 108 tombak jiwa tak terlihat. Membunuh. Dengan tanpa henti, Tan Yun memegang tombak ilahi yang berwarna-warni, dan kecepatan udaranya meningkat tajam dari formasi pedang, seperti 36 Tan Yun yang tersebar di sekitar Qikong. Berdengung. Tiba-tiba, retakan ruang gelap muncul di kehampaan Hong Meng, tetapi ada 36 sisa bayangan Tan Yun, tumpang tindih dengan kecepatan tinggi. Setiap kali dia tumpang tindih, Qikong merasakan nafas Tan Yun yang kuat. Ketika 36 sisa bayangan Tan Yun bersatu kembali di atas kepala Qikong, hanya nafas yang dipancarkan dari tubuh Tan Yun yang benar-benar meruntuhkan kekosongan Hong Meng di seluruh formasi pedang. Nafas yang mengerikan. Qikong menelan mulutnya dengan keras, dan dahinya dipenuhi butiran keringat sebesar kacang. Saat ini, napas Tan Yun membuatnya merasakan ketakutan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum kematian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, yang memegang tombak berwarna-warni, akan menjadi sangat mengerikan saat ini. Perang. Raungan panjang bergema melalui lubang gelap besar di angkasa. Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, 36 Tan Yun muncul di Qikong ke segala arah dengan postur serangan yang berbeda. Wah. Kemudian, 36 Tan Yun, memegang tombak warna-warni dan dengan cahaya tombak warna-warni yang indah, bergegas membunuh Qikong. Keterampilan macam apa ini? Mengerikan. Hati Qikong memicu gelombang yang mengerikan. Dia menemukan bahwa 35 Tan Yun tidak terpisah, dan setiap napas Tan Yun sama kuatnya.
Apa yang Kikong tidak tahu adalah apa yang disebut 36 tombok pembunuh adalah bahwa pemainnya berubah menjadi 36 tubuh nyata pada saat yang bersamaan. Tidak peduli Tan Yun mana. Demikian pula, 36 Tan Yun sama kuatnya saat mereka menggunakan gaya tombak yang berbeda. Tentu saja, kekuatan sihir formula tombak abadi sangat melelahkan. Dalam menghadapi hidup dan mati, Kikong berteriak dengan marah, dan bahkan membakar jiwa Tao. Dengan nyala api berkabut di kepalanya, kekuatan Kikong meningkat 30%. Anda tahu, semakin tinggi levelnya, semakin serius serangan balik dari jiwa bakar diri. Kikong tidak mau. Namun, dia merasakan nafas Tan Yun yang mengerikan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing, jadi dia harus bertarung. Formula pedang tak terbatas Kizu, kombinasi manusia dan pedang, penghancuran dan pembunuhan tanpa batas. Kikong mengangkat pedang ilahi Kizu yang gelap dengan tangan kanannya. Pada saat pedang dewa melonjak, Kikong, yang membakar jiwa Tao, berubah menjadi sinar dan mengebor pedang dewa. Xiao Zhang, aku tidak akan mati hari ini. Raungan Kikong berasal dari pedang suci Kizu. Tiba-tiba, pedang ilahi Kizu berkelap-kelip dengan cepat dari udara kosong Hongmeng, melepaskan pedang penuh kematian. Pedang hitam tak berujung, berpusat pada pedang ilahi Kizu, tiba-tiba pecah. Dengan kehampaan Hongmeng yang runtuh, itu seperti gelombang hitam, melahap 36 Tan Yun yang terbunuh dengan tombak dewa berwarna-warni. Berikan padaku. 36 Tan Yun berteriak serempak dan melepaskan bayangan tombak berwarna-warni setinggi 100.000 kaki pada saat yang bersamaan. 36 bayangan tombak berwarna-warni, dengan nafas yang mengerikan dan keras, tiba-tiba meledak di atas pedang hitam seperti air pasang. Boom, boom, bang bang. Segera, 36 bayangan tombak setinggi 100.000 kaki, seperti perahu dewa berwarna-warni, pergi ke hulu, menghancurkan pedang hitam, menusuk, menarik, dan menghancurkan pedang dewa Kizu di tengah gelombang seperti pedang. Ini tak terbendung. Tidak, suara panik Kikong datang dari pedang ilahi Kizu, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kekuatan sihirku yang paling kuat tidak sebaik kamu? Kikong, yang menggabungkan pedang dewa Kizu dengan dirinya, ketakutan. Dia tidak pernah mengira Tan Yun akan sekuat ini setelah dia melakukan formula tombak. Tidak hanya Kikong tidak berharap, Tan Yun juga baru pertama menggunakan dia merasa sangat mengerikan. Ketika dia memegang tombak ilahi yang berwarna-warni dan bergegas ke pedang yang tak ada habisnya, Tan Yun tidak menyangka bahwa kekuatan sihir dari formula tombak ilahi yang abadi akan begitu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan sihir susunan pedang pembunuh Hongmeng dan formula pedang pembunuh Hongmeng. Bersemangat, bersemangat, lalu Tan Yun menjadi bersemangat. Hahaha, itu layak menjadi keterampilan nenek moyang dari Protoss kuno abadiku. Ini sangat kuat. 36 Tan Yun, memegang tombak warna-warni, mengeluarkan suara kegembiraan yang tak terkendali, melampiaskan kegembiraan di hatinya. Boom, boom. Dalam desakan yang memekakkan telinga, Kikong melepaskan pedang hitam itu seperti gelombang pasang. Setelah diledakkan dari 36 celah besar oleh 36 Tan Yun yang memegang tombak ilahi berwarna-warni, dia datang di sekitar pedang ilahi Kizu. Keluar dari sini. 36 Tan Yun tiba-tiba melambaikan tombak warna-warni di tangannya. Tiba-tiba, 36 tombak dengan cahaya warna-warni datang satu demi satu menuju pedang suci Kizu. Bang! Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu adalah Protoss kuno yang abadi, bukan? Oke, 36 Tan Yun, setelah dengan cepat tumpang tindih dan menyatu, wajahnya sedikit pucat dan nadanya sangat dingin, tidak. Xiao Zhang, selama kamu mengampuniku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Suara lemah Kikong datang dari pedang Kizu. Alis pedang Tan Yun mengangkat dan berkata tanpa ragu, kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku. Apa rahasianya? Oke, aku akan memberitahumu, kata Kikong. Tiba-tiba, napas yang mengerikan keluar dari pedang ilahi Kizu. Ledakan. Kekosongan Hongmeng runtuh dengan cepat, dan pedang dewa Kizu tiba-tiba melonjak hingga 100.000 kaki, seperti puncak besar, yang dihancurkan dan ditelan oleh Tan Yun. Ya, Kikong terluka parah, tapi tadi, tujuannya memohon belas kasihan adalah untuk membingungkan Tan Yun, biarkan Tan Yun mengendurkan kewaspadaannya dan memberinya pukulan fatal. Bagus,
Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hongmeng dan mundur di udara. Dia sangat marah dan tersenyum. Tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran yang sangat besar, dan tombak ilahi berwarna-warni melonjak hingga 13.000 kaki. Keluar dari sini. Tubuh Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan kekuatan Hongmeng yang sangat besar. Dia mengayunkan tombak ilahi berwarna-warni dengan tangannya yang besar dan melemparkannya ke pedang ilahi Kisu. Kapan? Dengan suara keras dari persimpangan emas dan besi, setelah tombak ilahi yang berwarna-warni mengenai pedang ilahi Kisu, kekuatan yang mengerikan mengalir ke tangan kanan Tan Yun. Tangan kanannya sobek. Ah! Teriakan menakutkan Kikong datang dari pedang suci Kisu. Pedang raksasa 100.000 kaki ditarik oleh Tan Yun. Mata besar Tan Yun menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 80.000 kaki, dan tombak dewa berwarna-warni di tangannya telah melampaui 100.000 kaki. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun mengambil langkah di udara dan melewati ribuan sen. Dia menggunakan tombak sebagai tongkat dan dengan kejam mengambil pedang suci Kisu.